sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu adalah pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah pengalaman yang terjadi akibat adanya interaksi dari manusia dengan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai segala faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek ataupun proses terjadinya pendidikan, yang dimana sering juga dikatakan sebagai tempat proses berlangsungnya pendidikan. Adapun fungsi dari lingkungan pendidikan adalah secara umum fungsinya untuk sebagai tempat yang membantu peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan tentang lingkungan sekitar ataupun dalam mendapatkan pengetahuan terhadap sumber daya pendidikan yang tujuannya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan optimal. Dan dalam penerapan lingkungan pendidikan ini ada 3 hal yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu adalah membimbing. Membimbing maksudnya yaitu berhubungan dengan pribadi ataupun jati diri peserta didik. Di mana di situ di mana membimbing artinya yaitu memberikan arahan ataupun pedoman terhadap peserta didik. Contohnya itu seperti saat sebelum memulai pelajaran, peserta didik diberikan kesempatan untuk berdoa dan mengucapkan salam, yang dimana di situ adalah penanaman karakter bagi siswa agar nantinya dapat terarah. Yang kedua yaitu adalah mengajar, yang dimana di situ adalah peran dari guru. Adanya interaksi proses belajar dan mengajar antara siswa dengan murid, di mana guru di situ memberikan pengetahuan terhadap siswa dan siswa pun memberikan respon yang positif terhadap hal itu. Yang ketiga adalah melatih, di mana di situ siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan ataupun mengaplikasikan pengetahuan yang telah dia terima dengan cara seperti membuat keterampilan ataupun mengaplikasikannya ke hal-hal yang lain lagi. Baik, sekian dari poin yang pertama, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang Tripusat Pendidikan, di mana Tripusat Pendidikan adalah 3 pusat pendidikan yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, di mana keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena berhubungan saudara. Dan lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang penting. Dan yang kedua adalah sekolah, di mana sekolah adalah kelanjutan dari pendidikan keluarga. Pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mematuhi syarat-syarat yang jelas dan ketat, dimulai dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Pendidikan masyarakat ada sejak mulai anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan di luar dari pendidikan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan. Faktor lingkungan serta peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan, yang pertama dalam lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Baik, yang pertama itu dalam keluarga. Bisa dibilang keluarga adalah asal atau awal perkembangan anak. Di sana anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya dari orang tuanya, berupa cara bertanggung jawab, memelihara, melindungi, berbagi, dan lainnya. Yang kedua, sekolah. Pendidikan yang telah terarah akan didapatkan sang anak saat di sekolah. Di sini, anak akan mendapatkan banyak pengetahuan,
baik yang bersifat akademis maupun non-akademis, yang tentunya tidak bisa didapatkan saat hanya di rumah bersama keluarganya atau orang tuanya. Yang ketiga, dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat juga mendominasi pendidikan anak. Untuk itu, seharusnya sebagai orang tua mengawasi pergaulan anaknya dengan baik. Pada lingkungan masyarakat, anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih luas jangkauannya dan akan dibekali dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya untuk mengoptimalkan perkembangan dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami.